Jadi nanya kok, itu kalau buat bakso, kan bakso itu ukurannya banyak ya kok ya. Itu kalau kita lihat di warung-warung, ada loh kok bakso yang kompak deh ya. Terus itu gimana ya Kak caranya gitu kan ya. Terus ada bakso yang urat, jadi di dalamnya itu ada urat-urat. Apakah itu nanti bahannya itu sama kok? Kayak obat-obatnya itu apa sama atau ada mungkin tambahan obat yang berbeda? Seperti itu. Terima kasih. Oke, yang pertama tentang ukuran. Kalau ukuran biasanya secara resep itu sama, tinggal proses cetaknya saja yang beda. Kalau tangan masih manual, ya tinggal bulatannya mau seberapa. Tapi kalau sudah mesin, mesin pencetak itu punya diameter yang berbeda-beda. Itu biasanya kita bisa request ke pembuat mesinnya mau ukuran seberapa. Jadi kalau masalah besar kecil itu cuma teknis cara mencetaknya atau mesinnya. Secara resep seharusnya sama. Nah, kalau masalah bakso urat, secara resep kelihatannya mungkin sama, tapi biasanya ada perubahan-perubahan kecil yang perlu disesuaikan. Kenapa gini? Prinsipnya kalau kita ngomong bakso, nugget, sosis, dan sebagainya, kalau kita mau hasilnya yang bagus, yang kenyal, tiga faktor utama ini akan mempengaruhi. Yang pertama adalah protein, yang kedua adalah karbohidrat, dan yang terakhir adalah cairan. Nah, kalau kita ngomong protein, ini pasti dari daging. Entah sapi, ikan, ayam, pokoknya semua yang daging itu pasti protein. Masalahnya di dalam daging kan ada yang, kalau sapi ya, kan ada yang warnanya merah, ada yang warnanya putih. Merahnya itu adalah daging yang protein, putih-putihnya itu adalah lemak. Jadi dari yang nomor satu dulu nih, yang protein, semakin tinggi proteinnya, semakin banyak dagingnya, seharusnya kenyalnya semakin bagus. Cuma kalau semakin banyak lemaknya, otomatis dia pasti akan lebih jelek. Nah, yang kedua, tadi karbohidrat, biasanya itu dari kandungan tepung. Kalau yang ketiga, masalah cairan, itu biasanya es batu. Nah, kita asumsi nih, supaya nggak terlalu lebar, anggap sudah bagus resepnya, jadi dagingnya sudah pas, tepungnya sudah pas, esnya sudah pas. Kan kalau mau berurat, tinggal kita masukkan urat tuh. Nah, yang perlu kita ingat, urat itu mengandung lemak, sehingga kembali ke prinsip awal. Semakin tinggi lemaknya, akan semakin turun kualitas baksonya. Jadi, kalau kita bikin bakso nih, yang biasa, sudah enak, kenyal, keras, sudah mantep lah pokoknya. Tapi kita mau ngasihin urat. Nah, kita nggak bisa cuma nyemplungin uratnya ke sana, lalu hasilnya sama itu nggak bisa. Biasanya kita perlu menambahkan bahan yang sifatnya adalah protein. Tujuannya, satu, mengikat uratnya itu supaya nggak gampang pecah. Dan yang kedua, menjaga kualitasnya tetap bagus. Kalau sudah seperti ini, ada tiga alternatif bahan yang bisa kita pakai. Kan protein nih. Yang nomor satu, yang paling gampang, tapi paling tidak efisien, itu adalah telur. Di mana putih telur itu mengandung protein. Itu bisa membantu, tapi paling nggak efisien. Nah, yang kedua, naik yang lebih efisien, ada yang namanya ISP. ISP ini adalah protein kedelai, itu bisa membantu, cuma kelemahannya dia ada bau kedelainya itu cukup kuat, sehingga pemakaiannya nggak boleh berlebihan. Kalau berlebihan, kualitasnya sih bagus, kenyalnya, enaknya dapat, tapi akan bau kedelai. Jangan-jangan nanti customernya nggak suka. Nah, naik lagi yang paling tinggi itu ada yang namanya serbuk protein M100 FT. Itu protein dari tumbuh-tumbuhan, bubuknya sih ada bau kedelai, tapi ketika sudah jadi bakso, baunya hilang. Jadi netral, makanya kembali. Karena resepnya kita nggak tahu, kalau misalkan takaran lemaknya nggak terlalu banyak, masih sedikit, oke, mungkin ISP cukup. Tapi kalau ternyata, oh sudah resepnya kurang, uratnya juga banyak, sebaiknya ditambahkan seperti M100 FT tadi. Maaf Koko, ini mau nanya soal bikin bakso. Soalnya di kampungku itu masih di pedalaman ya. Mereka itu menu utama memang suka bakso, tapi mereka nggak mengutamakan rasa sih sebenarnya. Mereka maunya memang porsi masih murah ya, satu porsi. Mereka mau harga murah, tapi porsi banyak. Nah, terus yang mau aku tanyakan, daging daging bagian mana yang bagus buat bikin bakso supaya rasanya itu lebih berasa, tapi kita bikinnya memang porsi banyak terus merakyat di sana gitu loh. Jadi kita
kan pasti ada daging yang memang bisa berasa banget di bakso itu meskipun kita nggak taruh daging banyak itu loh kok. Oke. Nah, kalau masalah murah mau banyak, ini kan pertanyaan yang klasik. Semua orang kepinginnya gitu. Yang jadi masalah ini sebenarnya mungkin rahasia pabrik, jadi agak kita bongkar hari ini. Umumnya, kalau kita mau yang enak, tentu kan pakai daging sapi yang jumlahnya banyak, yang grade-nya bagus. Masalahnya harganya jadi mahal nih. Padahal si pembeli tadi maunya yang murah lah, yang banyak. Nah, Iya. untuk ngakalin seperti ini, biasanya pabrikan itu tidak cuma pakai daging sapi, tapi mereka campur pakai daging yang lebih murah. Yang paling umum apa nih? Ayam. Nah, jadi mereka bisa kombinasikan daging sapi, daging ayam, bagian dada digabung. Harganya pasti lebih murah, kenyalnya, kerasnya masih dapat. Problemnya, masalahnya tinggal supaya kerasa sapinya ini gimana? Supaya orang nggak tahu kalau ini ayam. Nah, kalau itu gampang. Ada bahan yang namanya ekstrak kaldu sapi, itu beef broth. Mungkin kalau kelihatan gambar saya, kurang lebih seperti ini. Ekstrak sapi ini yang jadi rahasia para pabrikan, meskipun mereka pakai daging sapinya agak sedikit, rasa sapinya bisa kuat karena mereka pakai ini. Nah, kalau sudah gini, biasanya orang-orang tanya, bedanya sama Royco, Masako itu apa? Jawabannya, kalau Royco, Masako, terus yang bermerek yang lain, itu mereka memang mengandung ekstrak sapi, tapi nggak murni. Jadi sudah ada campuran bumbunya, rempah-rempahnya, MSG-nya, garam, dan sebagainya. Kalau kita mau rasanya kenceng, berarti kan makanya harus banyak. Jadinya bukannya rasa sapinya yang enak, yang kuat, yang ada biasanya malah asin. Nah, kalau ada yang pernah coba, pasti sudah tahu hal seperti ini. Kalau beef broth ini, dia hanya murni ekstrak sapi. Sehingga kita mau pakai berapapun, rasanya itu sama, yang ada cuma sapinya doang. Nah, bahan-bahan seperti ini itu yang dipakai pabrik dan mereka nggak pakai yang Royco Masako tadi. Kan kembali, secara harga Royco Masako itu murah. Beef broth ini mahal banget. Tapi makainya sedikit sehingga ini yang jadi rahasia pabrikan. Mereka bisa murah, bisa banyak, tapi rasanya masih mantap. Nah, kurang lebih seperti itu. Tinggal kalau teknis pastinya harus berapa-berapa, nah itu bisa lanjutlah mungkin di grup WA-nya ya. Nanti bisa dibantu sama Ko Hernas. Ada ini kok untuk obat pengawetnya. Tentang obat pengawet itu yang dijual di PT HM Prasaja itu kira-kira ada berapa macam kok gitu? Apakah Oke, ada perbedaan antara obat pengawet tersebut gitu kok? Terima kasih. oke. Tadi saya sampaikan pengawet ada dua. Yang pertama adalah sodium benzoat, yang kedua adalah potasium sorbat. Kalau ditanya perbedaannya apa, secara sains mereka beda di jenis bakteri yang efisiennya apa. Jadi bakteri itu kan macamnya banyak, saya juga nggak hafal. Ada yang bakteri A itu lebih efektif pakai benzoat. Ada bakteri B yang lebih efektif pakai potasium sorbat. Jadi kalau mau yang ideal, paling bagus itu dikombinasikan. Cuma kalau dari HM Prasaja, kami nggak jual yang benzoat, kami adanya yang potasium sorbat. Kenapa? Karena potasium sorbat ini yang lebih mudah digunakan. Lalu secara rasa, itu dia yang paling netral. Kalau sodium benzoat tadi, itu ada kecenderungan ke arah pahit. Sementara kalau potasium sorbat, selama takarannya tidak sampai over, tidak berlebihan, seharusnya secara rasa tidak terpengaruh. Makanya kami cuma jual yang potasium sorbat. Ini ada pertanyaan untuk campuran pentol itu bakso ya. Apakah bagus pakai sagu atau tepung maizena? Begitu kok. Oke, pertanyaan yang bagus. Nah, kalau kita ngomong tepung, yang bagus yang apa? Nomor satu yang perlu kita ingat dulu adalah takarannya. Karena jenis tepung kita sebagus apapun, kalau takarannya sampai berlebihan, hasilnya pasti jelek. Sehingga nomor satu perlu diingat adalah takarannya. Semakin sedikit tepungnya, pasti semakin bagus hasilnya. Nah, supaya nggak terlalu mahal, kita bisa coba di awal pakai tepungnya itu kurang lebih sekitar 20% lah dari daging. Jadi misalkan dagingnya 1 kilo, tepungnya bisa coba pakai 200 gram. Nanti di sana tinggal dicek, misalkan masih terlalu bagus,
Bisa ditambah lagi biar agak murah, bisa dinaikkan, misalkan jadi 250 dan seterusnya. Itu kan kembali ke masing-masing orang. Nah, kalau bedanya dari jenis-jenis tepung, itu kan macam-macam. Ada sagu, ada tapioka atau kanji, ada maizena, ada terigu, ada tepung kentang atau potato. Masing-masing itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Gampangnya, ada yang ke arah padat, ada yang ke arah fleksibel atau empuk. Kalau jenisnya yang padat, yang paling bagus nomor satu itu maizena, turun sagu, turun lagi antara potato atau terigu, paling jelek tapioka. Sementara kalau yang arahnya empuk, yang fleksibel, paling bagus itu tapioka, paling jelek itu maizena atau sagu. Nah, kembali, kalau ditanya tepung yang paling bagus yang mana? Selera Anda yang gimana nih? Kalau suka yang padat, monggo pakai maizena atau sagu itu lebih bagus. Kalau suka yang lebih empuk, nah pilihannya berarti tapioka atau yang kedua potato. Jadi kembali ke selera masing-masing orang. Karena saya dapatin beda daerah, beda kota, biasanya seleranya juga beda-beda. Sehingga silakan disesuaikan sendiri. Bakso ya, itu karena terlalu lama nyimpen di frozen ya, itu kok bisa rasanya langsung hambar ya Bu ya. Ada yang seperti itu, ada yang saya beli juga nggak apa-apa gitu, ditaruh di freezer nggak apa-apa. Besok dimasak juga nggak apa-apa gitu. Itu kenapa ya Bu? Faktor apa gitu? Oke, kalau ini jawabannya bakal panjang dan kompleks. Karena kalau kita ngomong disimpan lama di freezer kok berubah, itu berarti kita akan membahas tentang rantai kimia. Nah, daripada malam-malam saya kuliah rantai kimia, ntar tidur semua. Singkatnya gini, semakin bagus ikatan protein di bakso tadi, dia akan bisa mengunci itu lebih lama. Sehingga kalau bakso kita yang misalkan nih yang premium, seharusnya secara teori dia secara rasa dan lain-lain itu lebih awet lebih lama. Tapi kalau kita semakin turun, semakin yang murah, itu yang akan lebih cepat hilang. Nah, kuncinya Hmm. tadi aktivasi proteinnya itu seberapa bagus. Nah, itu yang akan menjadi faktor rasanya ini bisa lebih lama bertahan nggak? Bisa kita frozen itu sampai berapa lama? Itu jawabannya yang singkatnya gitu. Kalau detailnya, wah ntar tidur semua lah kalau saya jelasin. Kalau pembuatan bakso yang dicampur ya, daging sapi dengan daging ayam itu sebaiknya dagingnya bagaimana? Maksudnya 50-50 atau lebih banyak ke daging sapi atau lebih banyak ke daging ayam atau 50-50? Itu saja. Makasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Jawabannya kan kembali keinginan kita seperti gimana. Nah, mungkin ada mitos yang sering beredar ya. Kalau sapinya itu lebih sedikit atau 50-50 itu katanya kenyal crustnya itu nggak bisa bagus. Padahal yang benar itu nggak seperti itu juga. Kalau kita mau sapinya lebih sedikit supaya lebih murah, terus ayamnya kita lebih banyak, hasil kenyal crustnya itu masih bisa dapat. Nah, cara untuk mendapatkan, yaitu tadi, kita menggunakan bahan-bahan tambahan, atau mungkin kalau di sini kan nyebutnya obat. Itu ada macam-macam bahan yang bisa membantu. Sehingga kembali keinginannya seperti apa, harga jualnya mau seberapa, itu semua bisa diotak-atik. Plus minusnya mungkin gini, kalau daging sapinya banyak, ayamnya sedikit, murahnya kan tidak seberapa. Tapi mungkin pemakaian bahan tambahannya itu jadi sedikit. Tapi kalau dibalik nih, supaya lebih murah, ayamnya dibanyakin, sapinya disedikitin. Nah, bahan tambahannya akan jadi lebih banyak. Secara harga, murahnya ini masih bisa dapat semuanya. Tinggal permasalahannya bahan tambahannya, obatnya yang kita pakai ini berapa jenis. Contoh ya, ini. Misalkan kayak tadi, sapinya banyak, ayamnya sedikit. Mungkin obatnya, bahan tambahannya cuma mungkin pengenyal sama pengkeras. Cukup, sudah bagus. Tapi kalau dibalik nih, sapinya sedikit, ayamnya banyak. Nah, obatnya kan sama, pengenyal, pengkeras, cuma rasa sapinya jadi kalah nih. Berarti perlu menambahkan ekstrak sapi, beef broth tadi. Terus mungkin butuh pewarna supaya warnanya coklat. Nah, jadi perbedaannya seperti itu. Kalau ditanya komposisinya berapa, berapapun tuh bisa. Malah kami ada video, mungkin besok bisa di request ke Ko Ernest, ada trial bakso ayam itu bisa rasa sapi. Nah, itu bisa ditiru, tinggal ditambahin pewarna. Sudah, jadi dah. Itu bakso sapi. Padahal
mayoritas itu adalah menggunakan ayam. Dari Kak Nani itu kalau untuk takaran 1 kilo, nanti kira-kira itu butuh pengawetnya itu berapa ya, Bu? Untuk bahan Pengawet ya. pengawetnya. Iya. Oke, kalau pengawet seperti potasium sorbat atau sodium benzoat, standar yang diizinkan BPOM itu selalu 1 gram per 1 kilo total adonan. Jadi kalau total adonan itu bukan dagingnya doang, tapi daging plus tepung, plus es, plus bumbu-bumbu. 1 gram per 1 kilo total adonan. Mungkin kalau di Hong Kong regulasinya bisa berbeda. Karena yang menentukan takarannya ini maksimal berapa itu biasanya masing-masing pemerintah punya regulasi yang berbeda-beda. Jadi silakan dicek. Cuma kalau kita kembali di Indonesia mengikuti standar BPOM selalu 1 gram per 1 kilo total adonan. Warna, apakah ada pewarna khusus untuk makanan seperti nugget? Boleh dijelaskan sekalian, Bu. Terus bakso gitu. Apakah ada pewarna khususnya? Terima kasih. Oke, kalau pewarna ada macam-macam, tinggal tergantung arah warna yang mau didapat seperti apa. Kalau bakso kan biasanya identik ke coklat, itu bisa cari yang namanya karamel. Itu Coernes ada, nanti bisa cek ke dia. Kalau warna seperti bakso ikan, yang arahnya ke putih, jadi mungkin kalau siomay ada yang putih, ada yang enggak sih, tergantung. Pokoknya semua yang pewarna putih itu ada yang namanya titanium dioxide, tapi perlu dipastikan ini yang food grade. Soalnya kalau titanium dioxide itu ada yang food grade dan ada yang tidak. Jadi jangan sampai keliru, pastikan yang food grade aja. Kalau warna merah untuk sosis itu ada Ponceau 4R. Itu bisa. Jadi kalau pewarna untuk makanan macamnya banyak, tinggal warna apa yang diinginkan. Untuk mengenyalkan bakso atau aneka jenis kayak sosis atau nugget ya, itu apakah bisa ke apakah pengenyalan ini hanya pakai obat pengenyal atau ada tambahan lain yang bisa membuat makanan itu kenyal gitu atau seperti pentol gitu. Oke, mungkin gini, sebelum kita jawab pakai pengenyal doang atau enggak, pengenyal itu macamnya juga banyak sekali. Di mana masing-masing itu fungsinya memang sama-sama mengenyalkan, tapi cara kerjanya beda-beda. Yang paling standar itu yang tadi Kak Deska sudah sebutkan tuh ada yang namanya Wendapos. Itu adalah terbuat dari fosfat. Jadi fosfat itu kalau diturunkan lagi itu fosfor. Itu fungsinya mengenyalkan dari dagingnya. Nah, contoh nih, saya pakai daging sapi, itu resep A. Resep B, saya pakai daging ayam. Komposisinya semua sama persis, pemakaiannya cuma Wendapos doang. Kenyalnya, pasti yang ayam tidak bisa mengejar yang sapi. Kenapa? Karena pada dasarnya daging sapi kan lebih kenyal ketimbang ayam. Sehingga kalau cuma pakai pengenyal yang standar kayak Wendapos tadi nggak cukup. Supaya tadi seperti yang saya cerita, bakso ayam bisa seperti sapi. Nah, pengenyalnya mungkin berbeda-beda. Lalu kalau ditanya biasanya yang sering itu, terus pengenyalnya mesti pakai apa saja? Nah, itu kembali ke masing-masing resep. Kayak tadi Kak Nung tanya, ya betul ya, namanya kalau sapi sama ayam di mix rasionya berapa banding berapa, semakin beda rasionya, kemungkinan juga bahan tambahannya yang digunakan juga beda-beda lagi. Jadi macamnya banyak, tidak cuma satu. Kalau gampangnya, semakin kenyal tentu butuh pengenyal. Tinggal pengenyal apa yang cocok sama kita nih. Ada pertanyaan lagi kok. Itu kan kalau misalnya kita itu bikin sosis ya, Bu ya. Sosis itu kan aneka macam. Ya kan, Bu ya. Nah, itu kalau untuk sosis, saya pernah pengalaman itu sosis itu kok mohon maaf, dalamnya itu ada yang cepet busuk loh, Bu. Waktu itu. Apakah itu pengaruh dari penyimpanan ya, penyimpanannya atau bagaimana? Karena saya pernah pengalaman beli sosis itu dalamnya kok ada ulat. Mohon maaf. Nah, itu pengalaman yang nggak ngenakin gitu. Bagaimana itu, Bu? Kok bisa seperti itu? Oke, berarti kasusnya di tengah-tengahnya ada busuk terus keluar Iya, ya segitu-gitulah. Kalau iya. sudah seperti itu, berarti kemungkinan besar itu proses masaknya nggak pas. Kalau sosis umumnya kan ada dua, bisa yang direbus, ada yang sistemnya itu mestinya di oven sih. Tapi kalau orang nggak punya biasanya dikukus. Nah, yang jadi repot kalau direbus, biasanya matangnya itu bagus, sehingga kejadian membusuk tadi itu jarang.
Tapi secara kenyalnya biasanya nggak terlalu bagus. Yang paling bagus kalau sosis kenyalnya itu adalah yang di sistem yang oven tadi. Minusnya, kalau oven tadi, kita menentukan berapa lama waktunya, sosisnya sudah benar-benar matang atau belum, itu yang susah. Makanya kemungkinan besar itu sistemnya di oven, tapi tidak merata sampai di tengah-tengahnya. Makanya tengahnya yang cepat busuk dulu.